Halo Sobat Cek Faktait, kembali lagi di channel yang selalu menghadirkan berita paling heboh, paling update, dan tentu saja penuh fakta. Kali ini kita akan membahas kabar yang bikin geger publik sepak bola internasional dan Asia Tenggara. Belum lama ini, muncul berita panas terkait permohonan Federasi Sepak Bola Malaysia FAM untuk ikut piala tandingan Rusia, yang ditolak langsung oleh Presiden Rusia Vladimir Putin. Kabar ini langsung membuat FAM geram dan menjadi sorotan publik Malaysia maupun media internasional. Bahkan banyak pihak yang menyebut ini sebagai momen memalukan, sekaligus bikin ngakak. Karena FAM harus menerima penolakan yang tidak mereka duga. Di video ini, kita akan membahas semuanya secara detail dan lengkap. Mulai dari latar belakang kejadian, reaksi FAM, hingga dampaknya terhadap sepak bola Asia Tenggara, Sobat Cek Faktait bisa mengikuti alur ceritanya dari awal hingga akhir. Kisah ini bermula ketika Federasi Sepak Bola Malaysia atau FAM mengajukan permohonan untuk ikut dalam ajang Piala Tandingan Rusia, turnamen yang digelar oleh pemerintah Rusia, sebagai alternatif kompetisi internasional. Tujuan FAM jelas, memperluas pengalaman tim nasional, meningkatkan reputasi sepak bola Malaysia di kancah internasional, dan memanfaatkan kesempatan untuk bertemu lawan-lawan dari negara lain yang bisa meningkatkan kualitas tim. Namun, langkah strategis FAM ini tidak berjalan mulus. Presiden Rusia Vladimir Putin secara tegas menolak permohonan tersebut. Keputusan ini tentu mengejutkan semua pihak, termasuk staf FAM dan pemerintah Malaysia yang ikut mendukung partisipasi tim nasional. Media Rusia menyoroti penolakan ini sebagai keputusan politik, bukan karena kualitas tim Malaysia. Mereka menyebut bahwa Rusia ingin menjaga kontrol penuh atas turnamen tersebut, memastikan hanya tim-tim yang sesuai dengan visi mereka yang bisa berpartisipasi. FAM sendiri mengira semua prosedur permohonan sudah lengkap. Mereka menyiapkan dokumen resmi, surat permohonan formal, hingga proposal kerjasama yang lengkap dan detail. Semua langkah sudah dilakukan sesuai protokol internasional. Namun, jawaban resmi dari Kremlin membuat seluruh federasi tercengang. Penolakan ini bukan terkait kemampuan tim, melainkan keputusan politik yang tegas dari pihak Rusia. Media Malaysia segera menyoroti kabar ini dengan nada dramatis. Beberapa judul headline yang muncul antara lain, Putin tolak Malaysia, ikut turnamen Rusia, FAM malu setelah permohonan ditolak. Kremlin Federasi Sepak Bola Malaysia ngamuk setelah mendapat penolakan. Publik Malaysia pun langsung ramai menanggapi kejadian ini di media sosial. Banyak yang menyoroti kurangnya persiapan FAM dalam menghadapi dinamika politik internasional, sementara sebagian lain menanggapinya dengan olokan atau humor. Meme-meme tentang situasi ini langsung viral, menampilkan ilustrasi FAM Siuluyala terlalu percaya diri atau terlalu ambisius mengajukan permohonan tanpa mempertimbangkan faktor geopolitik. Reaksi pertama FAM adalah tegas namun diplomatis. Mereka mengaku kecewa karena semua prosedur sudah dilaksanakan dengan benar. Federasi menyatakan bahwa mereka menghormati keputusan Kremlin, meski tetap berharap bisa memperoleh penjelasan lebih lanjut tentang alasan penolakan. Staf FAM juga mengadakan pertemuan internal untuk mengevaluasi langkah selanjutnya, termasuk kemungkinan mengajukan permohonan ulang atau mencari turnamen alternatif. Beberapa analis sepak bola internasional menilai bahwa penolakan ini sejalan dengan strategi Rusia untuk mengontrol jalannya turnamen internasional. Rusia ingin memastikan bahwa turnamen yang mereka gelar tetap berada dalam kendali mereka dan tidak menimbulkan dinamika politik yang tidak diinginkan. Kehadiran tim dari negara yang independen atau dianggap kritis bisa memicu ketegangan politik, sehingga Kremlin memilih menolak permohonan Malaysia sejak awal. Selain itu, faktor geopolitik juga menjadi pertimbangan penting. Rusia berupaya menjaga citra turnamen agar tetap eksklusif dan sesuai dengan kepentingan diplomatik mereka. Mereka tidak ingin ada pihak yang bisa mengganggu reputasi atau pengaruh Rusia melalui ajang olahraga. Keputusan Putin ini pun menjadi bukti nyata bagaimana sepak bola modern seringkali tidak bisa dilepaskan dari politik global. Dari sisi sepak bola, penolakan ini tentu menimbulkan pertanyaan besar bagi FAM dan publik Malaysia. Bagaimana tim nasional Malaysia bisa tetap mendapatkan pengalaman internasional jika kesempatan seperti ini tertutup? Apakah ada alternatif lain untuk meningkatkan kualitas tim? Dan bagaimana citra Malaysia di mata dunia sepak bola jika terus menghadapi penolakan serupa? Media Asia Tenggara, khususnya Malaysia, banyak menyoroti aspek ala-kelok dari kejadian ini. Mereka menulis bahwa FAM terlalu ambisius dan tidak memahami sensitivitas politik yang menyertai turnamen internasional yang diselenggarakan oleh negara besar. Meme-meme lucu dan komentar satir pun menjadi viral, menyoroti betapa situasi ini bisa membuat federasi tampak malu di mata internasional
Namun, tidak semua pihak menilai negatif. Beberapa pengamat membela FAM, mengatakan bahwa federasi sebenarnya melakukan langkah yang benar untuk mengembangkan sepak bola Malaysia. Penolakan Rusia lebih terkait dengan faktor politik daripada kualitas tim, sehingga FAM tidak sepenuhnya bisa disalahkan. Hal ini menunjukkan bahwa meski gagal berpartisipasi, niat FAM untuk membawa tim ke level internasional tetap patut diapresiasi. Selain itu, ada analisis yang lebih mendalam tentang dampak psikologis dan strategi FAM. Kehilangan kesempatan bermain di turnamen internasional tentu membuat pemain dan staf kecewa. Namun, jika dikelola dengan baik, pengalaman ini bisa menjadi pelajaran berharga. Federasi diharapkan bisa memperkuat strategi diplomasi, memperhitungkan faktor politik di masa depan, dan menyiapkan proposal yang lebih matang agar peluang partisipasi lebih besar di turnamen berikutnya. Beberapa analis menekankan bahwa kejadian ini bukan sekadar masalah sepak bola. Ini adalah peringatan bahwa olahraga modern, terutama sepak bola internasional, tidak bisa dilepaskan dari politik dan hubungan antar negara. Federasi harus pandai membaca situasi, memahami konteks diplomatik, dan memastikan bahwa langkah-langkah mereka selaras dengan strategi global yang berlaku. Dalam konteks ini, FAM dihadapkan pada dilema. Mereka ingin meningkatkan level tim nasional, tetapi harus menghadapi realitas politik internasional yang kompleks. Hal ini membuat situasi menjadi menarik, karena penggemar sepak bola di Malaysia tidak hanya menyoroti performa tim, tetapi juga bagaimana federasi mengelola hubungan diplomatik. Secara keseluruhan, latar belakang kejadian ini menunjukkan bahwa langkah ambisius FAM menghadapi tantangan politik yang tidak terduga. Penolakan Putin menjadi bukti nyata bahwa dalam dunia sepak bola modern, keputusan politik bisa berdampak langsung pada federasi, pemain, dan reputasi negara. Meski demikian, FAM tetap berkomitmen untuk mencari alternatif lain dan memastikan tim nasional tetap mendapatkan pengalaman internasional. Mereka menegaskan bahwa kejadian ini menjadi pelajaran penting bagi seluruh pihak. Sepak bola internasional bukan hanya soal teknik di lapangan, tetapi juga soal diplomasi, komunikasi, dan pemahaman terhadap dinamika global. Dan dengan itulah, Sobat Cek Fakta, kita memahami bagaimana latar belakang penolakan Putin terhadap permohonan FAM terjadi, serta berbagai reaksi yang muncul baik dari federasi, media, hingga publik Malaysia. Penolakan ini menjadi awal dari cerita yang lebih panjang, yang akan kita bahas di bagian selanjutnya tentang reaksi FAM dan media Malaysia, serta dampaknya bagi sepak bola Asia Tenggara. Setelah penolakan resmi dari Kremlin, reaksi Federasi Sepak Bola Malaysia, FAM, langsung menjadi sorotan publik. Federasi mengaku kecewa dan merasa situasinya tidak adil. Mereka menekankan bahwa semua prosedur permohonan sudah dijalankan dengan benar, termasuk menyiapkan dokumen resmi, proposal partisipasi, dan komunikasi formal melalui saluran diplomatik yang tepat. Namun, jawaban tegas dari Presiden Rusia Vladimir Putin membuat seluruh rencana FAM gagal total. Federasi merilis pernyataan resmi yang menyatakan bahwa mereka menghormati keputusan Kremlin, tetapi tetap merasa kecewa dan malu. Reaksi ini muncul tidak hanya dari pihak manajemen, tetapi juga dari staf teknis dan pemain tim nasional Malaysia. Banyak yang menilai bahwa mereka telah kehilangan kesempatan berharga untuk bertanding di level internasional. Media Malaysia pun langsung menyoroti situasi ini dengan nada dramatis. Beberapa headline yang muncul antara lain, FAM ngamuk, Putin tolak permohonan Malaysia, ikut turnamen Rusia. Malunya Federasi Sepak Bola Malaysia setelah mendapat penolakan Kremlin, kesempatan emas hilang. FAM kecewa berat. Selain pemberitaan formal, media sosial di Malaysia langsung heboh. Para penggemar sepak bola ramai memberikan komentar, meme, dan postingan satir. Ada yang menertawakan FAM karena dianggap terlalu ambisius atau terlalu percaya diri mengajukan diri tanpa memperhitungkan sensitivitas politik Rusia. Meme viral yang menggambarkan staf FAM terkejut dan malu langsung menyebar, menambah dramatisasi situasi ini. Beberapa akun menulis bahwa FAM seperti menjadi bahan olokan internasional karena permohonan mereka ditolak secara langsung oleh salah satu tokoh paling berpengaruh di dunia. Humor ini tersebar luas, dari Twitter hingga Facebook, bahkan menjadi topik perbincangan di forum sepak bola Malaysia. Tidak hanya publik biasa, para analis sepak bola Malaysia juga menyoroti dampak jangka panjang dari penolakan ini. Mereka menyebutkan beberapa poin penting. Pengalaman internasional terbatas, tim nasional kehilangan kesempatan berharga untuk menghadapi lawan yang berbeda, yang bisa meningkatkan kemampuan teknis dan strategi tim. Reputasi FAM. Penolakan ini memunculkan persepsi bahwa FAM kurang persiapan atau tidak cukup memahami politik internasional. Hal ini bisa memengaruhi citra federasi di mata publik
dan media regional. Strategi pengembangan pemain-pemain muda, kehilangan kesempatan berlatih dan bermain di level internasional, ini penting bagi perkembangan skill, mental, dan kemampuan adaptasi mereka. Meski ada sisi negatif, beberapa analis melihat kejadian ini sebagai pelajaran penting. FOM kini memiliki pengalaman nyata tentang bagaimana dinamika politik dan olahraga internasional dapat saling terkait. Mereka diharapkan bisa merancang strategi yang lebih matang untuk permohonan di masa depan. Misalnya, mempersiapkan komunikasi diplomatik yang lebih baik, memahami sensitivitas politik negara, penyelenggara, dan menyiapkan proposal yang lebih menarik dan sesuai konteks. Dari sisi internal, FOM mengadakan rapat darurat untuk mengevaluasi situasi. Mereka membahas bagaimana cara mengatasi kekecewaan publik, memastikan pemain tetap termotivasi, dan menjaga citra federasi. Federasi menekankan bahwa mereka akan tetap mencari turnamen alternatif, baik di Asia maupun Eropa, untuk memberi pengalaman internasional bagi tim nasional Malaysia. Selain itu, banyak pengamat menekankan bahwa penolakan ini bukan berarti FEM gagal total. Mereka menilai federasi sebenarnya mengambil langkah yang tepat dengan mencoba berpartisipasi. Hanya saja, kurangnya pemahaman terhadap faktor politik internasional membuat mereka terkejut. Ini menjadi bukti nyata bahwa dalam dunia sepak bola modern, olahraga dan politik seringkali berjalan beriringan. Media Malaysia sendiri menyoroti sisi dramatis dari kejadian ini dengan cukup humoris. Banyak artikel menulis bahwa FAM ngamuk atau merasa malu karena penolakan dari Kremlin. Meski terdengar lucu, hal ini mencerminkan ketegangan antara harapan federasi dan kenyataan politik yang mereka hadapi. Selain media, para pengamat juga menyoroti dampak psikologis pada pemain. Kehilangan kesempatan bertanding di turnamen internasional tentu membuat para pemain kecewa. Namun, jika dikelola dengan baik, kekecewaan ini bisa menjadi motivasi untuk berprestasi di turnamen lain, termasuk kompetisi regional atau persiapan kualifikasi Piala Dunia. Sejumlah pakar menambahkan bahwa FAM perlu menyiapkan strategi jangka panjang agar kejadian serupa tidak terulang. Mereka menyarankan federasi untuk menjalin komunikasi yang lebih erat dengan federasi sepak bola internasional lainnya, memperhitungkan faktor politik dan diplomasi sebelum mengajukan permohonan turnamen, menyiapkan tim komunikasi publik yang siap menghadapi reaksi media dan sosial. Fokus pada pengembangan pemain muda dan tim nasional melalui turnamen alternatif. Dengan semua reaksi ini, jelas bahwa penolakan Putin menjadi momen penting bagi sepak bola Malaysia. Tidak hanya soal kekecewaan, tetapi juga soal pembelajaran. FOM sekarang memahami bahwa partisipasi di turnamen internasional bukan hanya soal teknik atau kemampuan tim, tetapi juga soal strategi diplomasi dan pengelolaan hubungan internasional. Di sisi lain, publik Malaysia pun semakin sadar akan kompleksitas sepak bola modern. Mereka melihat bahwa federasi harus pandai membaca situasi politik, memahami sensitivitas negara penyelenggara, dan menyiapkan proposal yang matang. Hal ini membuat diskusi di media sosial tidak hanya lucu atau satir, tetapi juga mengandung unsur edukasi tentang sepak bola internasional dan hubungan geopolitik. Selain itu, beberapa pengamat regional menyoroti bahwa kejadian ini memperlihatkan tantangan bagi Federasi Asia Tenggara dalam menghadapi turnamen internasional. Mereka menyebut bahwa negara-negara regional harus lebih siap, tidak hanya dari segi teknik, tetapi juga diplomasi, manajemen, dan strategi komunikasi. Secara keseluruhan, reaksi FAM dan media Malaysia menunjukkan dinamika yang menarik. Kombinasi antara kekecewaan, kemarahan, rasa malu, humor, dan pembelajaran strategis. Ini adalah pelajaran penting bagi semua federasi sepak bola di Asia Tenggara tentang bagaimana menghadapi turnamen internasional yang sensitif secara politik. Kejadian ini menjadi bukti nyata bahwa sepak bola modern tidak bisa dilepaskan dari politik dan diplomasi internasional. Federasi harus cerdas, pemain harus siap, dan publik harus memahami konteks yang lebih luas di balik setiap turnamen internasional. Dan dengan itulah Sobat Cek Faktaid, kita memahami bagaimana reaksi FAM dan media Malaysia terhadap penolakan Putin, serta dampak psikologis dan strategi yang muncul. Kisah ini akan berlanjut di bagian terakhir, yaitu dampak keseluruhan, analisis mendalam, dan penutup Cek Faktaid, agar kita bisa menilai apa pelajaran terbesar dari insiden ini. Setelah penolakan resmi dari Presiden Rusia, Vladimir Putin, dan reaksi keras dari Federasi Sepak Bola Malaysia, FAM, muncul pertanyaan penting. Apa dampak jangka pendek dan jangka panjang dari kejadian ini bagi sepak bola Malaysia dan Asia Tenggara? Dampak paling langsung jelas terlihat pada sisi pengalaman internasional tim nasional. Kehilangan kesempatan untuk berpartisipasi dalam piala tandingan Rusia, berarti pemain Malaysia kehilangan peluang menghadapi lawan dengan gaya permainan berbeda yang bisa meningkatkan kemampuan teknis, strategi, dan adaptasi mereka di lapangan. Bagi pemain muda, ini adalah kesempatan belajar yang tidak bisa digantikan dengan latihan biasa atau kompetisi lokal.
Selain itu, reputasi FAM juga sedikit ternodai di mata publik. Penolakan Putin membuat media lokal dan internasional menyoroti ketidaksiapan federasi menghadapi aspek politik internasional. Muncul persepsi bahwa FAM terlalu fokus pada aspek teknis dan ambisi tim nasional, tanpa memperhitungkan sensitivitas diplomasi dan politik negara penyelenggara. Meme dan komentar satir yang viral di media sosial menambah kesan bahwa federasi malu di mata publik regional dan internasional. Namun di sisi positif, kejadian ini memberikan pelajaran penting bagi FAM dan federasi lain di Asia Tenggara. Mereka kini memahami bahwa dunia sepak bola modern tidak bisa dilepaskan dari politik internasional. Federasi harus pandai membaca situasi, menyiapkan komunikasi yang tepat, dan memahami konteks geopolitik sebelum mengajukan partisipasi dalam turnamen internasional. Hal ini akan menjadi modal berharga untuk perencanaan jangka panjang. Para analis menekankan beberapa strategi yang bisa dilakukan FAM untuk menghadapi situasi serupa di masa depan. Membangun hubungan diplomatik lebih kuat. Federasi harus menjalin komunikasi yang lebih erat dengan federasi asing dan otoritas penyelenggara turnamen internasional, agar permohonan partisipasi dapat dipertimbangkan dengan lebih serius. Mengantisipasi faktor politik tidak hanya fokus pada aspek olahraga, FAM harus mempertimbangkan sensitivitas politik negara, penyelenggara, dan menyesuaikan strategi agar tidak ditolak secara sepihak. Persiapan proposal yang matang, proposal partisipasi harus lengkap, menyertakan tujuan, keuntungan dan kontribusi positif yang bisa diberikan tim Malaysia bagi turnamen. Fokus pada alternatif lain kehilangan kesempatan di Rusia harus segera digantikan dengan turnamen regional atau internasional lain. Ini menjaga motivasi pemain tetap tinggi dan memberikan pengalaman yang diperlukan untuk perkembangan tim. Dampak psikologis pada pemain juga menjadi perhatian. Kehilangan kesempatan bertanding di level internasional tentu mengecewakan, terutama bagi generasi muda yang berharap mendapatkan pengalaman berharga. Namun, jika dikelola dengan tepat, kekecewaan ini bisa dijadikan motivasi untuk berprestasi di turnamen lain. Pihak pelatih dan manajemen federasi perlu memberikan dukungan moral dan strategi pengembangan mental agar pemain tetap fokus pada tujuan jangka panjang. Selain itu, insiden ini menjadi peringatan bagi federasi lain di Asia Tenggara. Kejadian ini memperlihatkan bahwa partisipasi dalam turnamen internasional tidak hanya soal skill, taktik, atau kekuatan tim, tetapi juga soal diplomasi, strategi komunikasi, dan pemahaman politik internasional. Negara-negara di kawasan ini kini harus belajar dari pengalaman FAM agar langkah mereka lebih matang dan hasilnya lebih optimal. Secara luas, analisis menunjukkan beberapa dampak signifikan. Reputasi regional dan internasional penolakan Putin membuat Malaysia menjadi sorotan. Media regional menyoroti insiden ini, sementara media internasional menulis laporan lengkap yang menjadikan FAM bahan perbincangan global, motivasi, dan strategi jangka panjang. Meskipun kekecewaan muncul, FAM memiliki kesempatan untuk memperbaiki strategi jangka panjang, meningkatkan komunikasi, dan menyiapkan tim untuk turnamen lain dengan lebih matang. Perkembangan pemain muda. Kesempatan yang hilang harus diganti dengan turnamen alternatif agar pemain muda tetap mendapatkan exposure internasional. Diplomasi olahraga. FAM kini menyadari pentingnya diplomasi dalam olahraga. Hubungan dengan negara penyelenggara turnamen menjadi faktor penting yang menentukan peluang partisipasi. Kejadian ini juga memperlihatkan peran media dalam membentuk opini publik. Media Malaysia menyoroti situasi ini dengan berbagai gaya, dramatis, humor, hingga satir. Meme dan komentar lucu viral di media sosial menunjukkan bagaimana publik menanggapi insiden ini dengan campuran rasa kecewa, geli, dan penasaran. Dari sudut pandang pengamat internasional, kejadian ini memberikan pelajaran strategis. Rusia sebagai negara penyelenggara turnamen memiliki kontrol penuh dan menekankan bahwa keputusan politik dapat memengaruhi partisipasi tim internasional. Hal ini menunjukkan bahwa federasi yang ingin ikut serta harus memperhatikan lebih dari sekadar kualitas tim. Politik, diplomasi, dan strategi komunikasi menjadi faktor penting yang tidak boleh diabaikan. Secara keseluruhan, kejadian ini memberikan gambaran nyata tentang kompleksitas sepak bola modern. Bukan hanya soal teknik, taktik, atau bakat pemain, tetapi juga soal kemampuan federasi dalam mengelola hubungan internasional, menghadapi dinamika politik, dan menjaga reputasi. Itulah Sobat Cek Fakta. Pembahasan lengkap mengenai penolakan Putin terhadap permohonan FAM ikut Piala Tandingan Rusia, reaksi keras federasi, serta berbagai analisis dampak dan pelajaran yang bisa diambil. Kejadian ini mengajarkan kita satu hal penting. Sepak bola internasional tidak bisa dilepaskan dari politik dan diplomasi. Federasi harus siap, pemain harus termotivasi, dan publik harus memahami konteks yang lebih luas.
Bagaimana menurut Sobat? Apakah FOM bisa bangkit dari kekecewaan ini dan merancang strategi yang lebih matang di masa depan? Apakah Malaysia akan belajar dari pengalaman ini untuk turnamen internasional berikutnya? Tulis pendapat kalian di kolom komentar, like, share, dan subscribe agar tidak ketinggalan update tercepat. Paling heboh dan penuh fakta hanya di Cek Fakta. Sampai jumpa di video berikutnya, Sobat Cek Fakta.